Cuma dia yang arifunahu, dia tahu pilihan khair, dia tahu pilihan syar. Cuma dia taktumunan hak. Nah, jadi jahatnya Yahudi itu menyembunyikan yang objektif ya. Tapi apa ini saya yang ajarkan ini atau dari Belanda nih dapat? Coba. Saya juga dapat dari Belanda. Begitu waktu saya sekolah itu di Aceh itu nggak ada yang mau di sekolah. Polisi datang ke kampung, uber semua ya, yang sudah berumur 6-7 tahun diuber semua harus masuk sekolah. Tapi kalau saya terus lari aja ke sekolah mendaftarkan sendiri. Tapi sebelumnya seperti kakak saya perempuan itu malah dimasukin di dalam peti coba. Karena dikontrol semua, perempuan juga mesti sekolah. Orang Aceh itu pinter. Sebab disuruh belajar yang dilaknat oleh Allah ya. Iya ini. Masalul ladzina takhadu min dunillah kamasalil angkabut. Nah, sehingga kakak saya terhindar dari pengetahuan tentang dulu otomatis jadi ya terhindar dari dulumat otomatis jadi khair enggak jadi syirik. Khair tidak tahu, dulumat tidak tahu, tapi dulumat meren. Kalau kesimpulan dalam bahasa Sunda, khair tidak, dulumat tidak, dulumat meren. Bagaimana? Meren, bagaimana kaidahnya? Coba bahasa Sunda yang fasih. Meren ya, nah itu. Tidak tahu tapi juga kayak tahu. Meren itu apa? Ya? Bukan lagi barangkali. Mungkin ya. Nah, itu. Nah, jadi begitulah. Jadi kesalahan bangsa Indonesia disuruh pelajari yang dibikin oleh Allah, dia tidak mau. Padahal mau dibikin oleh Allah supaya pinter. Ciptaan Allah itu BDC. ABC lawan BDC. Cuma dia nggak bilang ini Quran. Kepada saya juga nggak bilang ini Quran. Karena bikin garis, titik, segala ujungnya bisa ABC, BDC dan macam-macam. Cuma nggak bilang dia BDC itu syar, ABC itu khair. Kan bagus Belanda. Ya nggak Abi. Bagus dia menjelaskan yang dari Allah. Ya nggak? Kalau mau mengajarkan yang dari Allah kan bagus. Loh, gimana sih? Dibanding kiai kita nggak mau ngajar itu. Namanya ulama. Ulama atau ulama? Nggak ada in dalam bahasa Indonesia. Ada in bahasa Indonesia? Nah, maka mufradnya alimun. Perancang hidup jahat ya. Jamaknya sarang laba-laba. Kamasalil ankabut ittakadat baita inna auhanal buyut la baitul ankabut. Hafal oleh ulama. Tapi seperti segitiga ABC tidak paham. Bukan tidak paham karena ulama tidak masuk SD sampai follow school. Kalau sudah sampai follow school itu tahu mesti ABC. BDC juga nggak tahu, tapi bukan main. Masalul ladzina takhadu min
Bismillah. Kamathalil ankabut ittakadat baita. Inna awhanal buyut la baitul ankabut. Khair. Yang Nabi. Khut. Nah itu. Artinya tahu. Apa artinya? Tahu. Tapi kalau kata Belanda, khut. Dah gitu. Dah gitu. Ittakadat baita inna awhanal buyut la baitul ankabut. Coba. Gimana? Gimana susunan masyarakat kita? A, B, pilihan ilmu menjelma menjadi B, C. Begitu? Enggak. A, B juga enggak tahu. Loh kan saudara semua kayak saya juga dipaksa sejak Belanda ini dipaksa masuk ke Volk School sampai kelas 4, kelas 5 diajarkan ilmu ukur. Tapi tahu nggak? Tahu nggak? A, B sama dengan ilmu. B, C sama dengan amalan. Coba tanya sama guru-guru SD. Siapa yang guru SD sekarang yang mengajar kelas 5? Siapa? Siapa? Pak Tatang. Siapa yang mengajar sekarang guru di SMP atau kelas 5? Diajar enggak ABC yang bertolak belakang dengan BDC? Ya? Diajarkan enggak Pak Tatang? Tapi dijelaskan enggak itu Quran? Masa kata Kiai? Masa itu adalah dari Quran? Maka Kiai adalah sebenarnya bukan ulama. Ulama. Jadi salah paham. Ya juga. Ulama nggak paham. Bahasa Indonesia ada in nggak? Nggak ada. Nggak ada in coba. A, B, C, D, E. Ada in nggak? Jadi kalau membaca ulama atau ulama? Ulama. Ya, tapi bagaimana Abi yang di pesantren tahu nggak in? Tahu. Tapi kalau ulama sama dengan A, B, C paham nggak? Nah, kumaha eta? Mutar juga tidak tahu. Nah, jadi begitulah. ABC, AB sama dengan penguasaan ilmu. Menjelma menjadi BC. Pas menjelma menjadi BC, tetapi menjadi alas dari BDC. ABC atau BDC? Alas BDC. Sekarang susunan masyarakat Indonesia di desa sampai sekarang ini katakanlah dan dinamakan ulama ABC atau BDC? Yang mana diukur? Diukur dengan ilmu ukur. Masyarakatnya ABC atau BDC? Ya? Nggak bisa dua-duanya. Tapi yang paling aneh adalah ahli benar yang dia tidak tahu. Coba. Bisa nggak membuat BDC kalau tidak belajar lebih dahulu? Nggak bisa, tapi kiai kita tanpa belajar bisa membuat BDC. Makin kaya, makin disanjung. Ya enggak, Pak Bilal? Nah, itu namanya. Kalau kiai bokek disanjung enggak? Oh, kiai apa? Kiai apa?
Jadi bukan apa-apa disanjung. Supaya disanjung mesti banyak duit. Dari mana duit? Mesti ngibul, ngibul orang tuh. Khair, beli 10, jual 25. Makin banyak untung makin khair. Nanti kita bagi-bagi. Loh, dari mana membagi kalau enggak begitu ya? Beli 10, jual 25. Kemudian yang 15 kita kembali lagi kepada mereka bagi. Wah, khair. Baik benar Bapak itu, padahal duit kantong dia saya gorok, saya bagi lagi ke mereka. Pintar nggak? Pintar? Paling pintar. Khair, begitulah Belanda. Hasil bumi Indonesia dia keduk, ampasnya dia bagi-bagi ke fakir miskin. Belanda paling lebih bagus Belanda dari Kiai. Coba. Iya enggak? Kiai enggak ngerti. Kita bertani sama dengan demikian, harganya 10, kita jual 25. Kemudian kita bagi-bagi saja yang 15 kepada rakyat. Modal kita masukkan ke kantong. Kita nomor 1 bukan? Baik bener. Tapi satu segi lain, saya penipu bukan? Penipu ambil dari kantong dia, cuma caranya enggak kasar. Kalau copet ambil dari kantong dia, kemudian saya bagi-bagi lagi. Dipuji enggak? Enggak, copet dia bilang. Tapi saya beli beras itu adalah berapa? Ya, beras itu 10.000. Saya beli 25.000. Yang 10.000 itu saya kantongi. Yang 15.000 saya bagi-bagi kepada wah, Kiai ini bagus kan? Bagus sekali. Kenapa? Mengembalikan tai kepada yang punya. Yang jadi begitulah. Jadi begitulah yang saya maksudkan pada hari ini. Seorang guru sebenarnya harus menjadi pelita bangsa. Pembawa obor, supaya guru itu adalah penerangi bangsa dengan ilmu. Setelah itu katakanlah ini sekolah kita, sekolah pilihan ilmu. Bagaimana Pak Bilal, Pak Tatang nih? Bagaimana penjelasannya Pak Tatang? ABC yang bertolak belakang dengan BDC dibandingkan kepada pembagian zakat. Bagaimana Pak Tatang? Itu BDC sama dengan pembagian uang zakat kita umpamakan. Bagaimana? Enggak dibilang itu berdasar ilmu ukur. Sama dengan begitu, beli 10, jual 25. Yang 15 kita bagi-bagi. Sehingga yang 10 masuk kantong saya. Saya menjadi malikan rahimah atau pencopet Senen. Malah siapa yang banyak duit itu yang disanjung. Kenapa masalahnya? Kenapa jadi begitu? Semestinya manusia itu bisa nggak pintar sendiri? Nggak bisa. Pintarnya itu karena diajar. Oleh sebab itu maka didirikanlah sekolah. Ada nggak yang tidak sekolah, yang pintar-pintar? Nah, yang pintar-pintar dari bangsa kita akhirnya dari SD di sini, kemudian masuk SMP, SMA, belajar ke Amerika, ke negeri Belanda, pulang dapat gaji. Demikian dengan gaji itu maka beli 10, jual 25. Ya enggak Pak Bilal? Itu ilmu dagang dong. Makin banyak untung makin bagong. Oh, makin bagus ya. Makin bagong makin bagus. Beli 10, jual
25, kemudian yang 10 kita masukkan tong. Mari semua ini. Saya suruh seorang ini bagi-bagi yang rata semua. Kemudian setelah saya pulang, itu namanya siapa? Isa Bagus. Bukan Isa Bugis, Isa Bagus. Duit yang saya beli itu adalah 10.000. Beli sama dengan jual 25.000. Yang 10.000 mang tong masuk kantong saya, yang 15.000 habis, tolong bagi-bagi. Ini dari duit Pak Isa. Oh, ini Isa Bagus. Bukan Nabi Musa yang bilang bagus, bukan. Bagi-bagi duit. Iya enggak? Loh, yang dimaksud dengan ilmu berhitung itu sampai di mana Pak Tata? Kalau enggak sampai ke situ. Mau berhitung apa? Untuk memberi contoh kepada masyarakat 2 cara. Contoh berhitung, menambah, menjumlah, membagi-bagi, khair. Ya. Satu segi. Kemudian yang baik, khair. Kemudian yang lain, syar. Syar itu bagaimana? Beli 10, jual 25. 10 masuk kantong, yang 15 kita bagi-bagi, kita dapat pujian seluruh masyarakat. Iya enggak? Jangan masyarakat itu yang kita gorok duitnya, kita gorok duit dari sana bagi ke masyarakat yang di sana. Begitu kan nggak ketahuan kita malingnya. Loh, terlalu kasar kalau ini beli di sini bagi di sini. Itu namanya ya nggak dapat pelajaran dari India. Maniheha. Atau dari Arab ya. Loh. Saya Arab bukan? Coba lihat hidung saya, ada darah Arab kan? Bisa 2, darah Arab atau India. Kalau lihat dari hidungnya. Tapi lihat bahasanya, Indonesia. Indonesia. Nah, jadi begitulah. Jadi sebenarnya ya dari dulu sampai sekarang juga nggak bisa pinter kalau tidak dididik. Cuma pendidikan itu tujuan si yang mendidik itu apa nggak diketahui, ya bisa digunakan nanti untuk yang jahat. Itu hanya sebagai alat sih. Nah, jadi demikianlah. Maka saya katakan, apa artinya sekarang sih? Pendidikan pilihan ilmu. Itu yang saya mau jelaskan kepada saudara. Sekolah pilihan ilmu itu dibagi 2. Ilmu khair, ilmu syar. Khair seperti ABC. Berhitungnya dari sudut B. Sudut B berhitungnya. A, B sama dengan ilmu. BC menjelma menjadi gerak kehidupan. Tetapi kalau lawannya syar itu sama dengan BDC. BDC ya. BC di bawah. Kalau di bawah itu bayangan atau wujud? Bayangan atau wujud? Nah, kalau begitu BDC apa? Ya bayangan dari ABC. Ada enggak? Ada enggak? Ada, tidak ada. Jadi kalau BDC apa artinya? Bayangan ada enggak? Ada, tidak ada. Nah, supaya kayak India ya. Ada, tidak ada. Masa ada, tidak ada? Ada bayangan? Itulah. Jadi kalau zulumat itu menjadi tidak menentu.
Oleh sebab itu menjadi tidak karuan. Jadi seenaknya beli 10, jual 20, 25. Dengan ketentuan, kita mau mencari kebaikan dalam hidup ini. Mau memberantas kelaparannya. Kita beli ya. Saya beli ini 10. 1 liter itu saya beli ada 10.000. Jual 20, 25. Nah, sama dengan 10 masuk kantong. Ini bagi-bagi. Kasihan rakyat lah. Kasihan rakyat lapar. Tetapi nanti tidak dalam masyarakat itu beli sana lagi jual ke sana, jangan ketahuan ya. Kalau beli di situ jual ke situ, nah itu ketahuan. Katanya itu terlalu goblok ya. Beli ujung sana jual ke ujung sana, beli ujung sana jual ke ujung situ, beli di situ jual ke situ. Yang kelihatan kita khair. Penipu nggak ketahuan nipunya. Nah, jadi begitulah. Nah, maka saya katakan, kenapa sekolah kita pilihan ini? Memang ilmu berapa? Yang benar. Coba. Memang ilmu berapa, Pak Tatang? Pak Tatang? Ilmu berapa? 2. Iya, kalau kita jelas di sini harus dijelaskan ilmu khair demikian, ilmu syar demikian. Tapi kalau di sekolah negeri jangan dibawa-bawa ke agama dong. Loh, kalau bikin gambar itu kan mesti ada penjelasannya. ABC lawan BDC itu. ABC itu apa? Misalnya ditanya pada Tatang. BDC itu apa? Penjelasannya apa? Menjelaskan yang khair seperti halnya menjelaskan yang syar, sehingga dengan demikian tahu perbandingannya. Itulah pilihan ilmu. Nah, sekarang saya bawa langsung ke surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya jangan ditambah-tambahin. Jangan ditambah-tambahin. Seadanya gimana, Pak Tatang? Itu dia yang benar. Tapi kalau nanti dikatakan, wah, mudah-mudahan saya jadi menurut ilmu Allah, itu nggak benar. Nggak benar, tidak ada. Mudah-mudahan saya jadi menurut ilmu Allah. Tidak ada. Yang ada dengan nama Allah pengasih lagi penyayang. Apa dengan nama Allah? Pakai nama Allah aja. Ada nggak Allah? Ada nggak? Coba. Kikuk nggak? Nah, Allah itu bukan kayak manusia berwujud. Itu ada sebutan pencipta. Yang coba kalau Anda di sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Enggak, ini saya sebenarnya mau ngoreksi. Ini gimana Pak Tatang di SMP? Gimana? Pilihan ilmu enggak? Coba Pak Tatang. Pilihan ilmu enggak? Oh, jangan salahkan Pak Tatang, kepala SMP, saudara yang mengajar di SMP. Gimana? Pak Tatang yang mengajarkan di semua kelas, kan saudara yang mewakili Pak Tatang dengan nama Allah pengasih lagi penyayang. Hafal lagi dengan nama Allah pengasih lagi penyayang. Apa Bismillahirrahmanirrahim? Artinya ya begitu. Dengan nama Allah pengasih lagi penyayang. Coba dengan tekanan tadi, maka saya katakan bagi kita pilihan ilmu. Sekolah kita sekolah pilihan ilmu yang dipelajari, yang hakikinya nanti setelah dijelaskan masalah-masalah tetek bengek menurut hukum formil supaya diakui sebagai SMP negeri, tapi swasta yang diakui.
Gimana ngajarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Supaya diakui kita SMP negeri gimana? Loh, mesti seadanya. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Ada, tidak? Tidak ada. Tidak ada. Coba. Gimana? Artinya jangan mengajarkan yang tidak ditulis. Ya itu. Yang sudah ditulis sekarang oleh Departemen Agama. Dengan nama Allah pengasih lagi. Penyayang itu yang benar. Sebab sudah begitu. Jangan dikurangi. Cuma apa karena sudah dikurangi maka jangan dikurangi lagi. Kalau kita terus Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih lagi penyayang, pas nggak Abi? Pas nggak? Pas dengan yang ditulis oleh Departemen Agama. Memang Bismillahirrahmanirrahim. Tah, itu artinya beda dengan nama Allah pengasih lagi penyayang, yang lempeng aja. Gimana? Paham nggak? Kalau bisa, dengan nama Allah pengasih lagi penyayang, 10 penternya. Tapi kalau nanti artinya, mudah-mudahan saya jadi, itu salah. Sudah mengada-ngada yang tidak ditulis. Gimana? Gimana kira-kira Pak Tatang? Yang saya minta, sekolah kita sekolah pilihan ilmu. Ilmu bagi kita adalah Al-Quran. Tidak ada ilmu di luar Quran. Di luar Quran ilmu sontoloyo ya. Ada ujung, tidak ada pangkal. Ya karena pangkalnya udah dibuang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ujung atau pangkal? Coba. Ujung pangkal? Pangkal udah dibuang. Ana dibuang. Yang ada dengan nama Allah pengasih lagi penyayang. Ana dengan nama Allah pengasih lagi penyayang, gimana supaya sempurna? Gimana? Kalau begitu supaya sempurna, ana bismillahirrahmanirrahim. Saya menurut Allah gimana? Jadi hal inilah kalau saya katakan, sebenarnya sekolah kita pilihan ilmu. Yang ilmu itu Quran, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dong, diakui dong. Sekolah kita pilihan ilmu. Tapi kalau sekolah lain bukan pilihan ilmu. Quran itu ilmu bukan? Loh, di sekolah lain. Coba di sekolah lain Nabi. Quran ilmu bukan? Bukan. Jadi dengan nama Allah pengasih lagi penyayang, pas kontennya 10. Nah, kalau di sekolah kita gimana Pak Tatang? Nggak bisa. Nah, sebab di sini sudah menyangkut masalah ilmu bahasa dan tek-tek bengek macam-macam. Sehingga apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim dengan hukum al-ma'lum mahdhuf yang sudah diketahui sebutannya dibuang. Apa yang telah diketahui? Ya? Tahu dari mana ente anak? Sebab dalam perintah pada surat Alaq ternyata Iqra anta Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya? Ana Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca dengan nama Allah pengasih lagi penyayang kalau begitu? Ananya kemana? Siapa yang buang? Jangan macam-macam. Nah, jadi begitulah. Yang saya harapkan sekolah ini pilihan ilmu.
Quran pilihan ilmu. Quran pilihan ilmu. Kedua, dalam bahasanya